Shalom, selamat pagi semua. Di rumah juga, puji Tuhan, Pak Gembala, Ibu Pendeta, ya, terima kasih memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Di antara semua saudara yang hadir, saya bersyukur ada 4 teman saya sekolah. Katakan ada 4 orang. Ya. Nah, mereka ini dari teman SMP tahun 69 sampai hari ini. Nah, kalau saudara ingin tanya, banyak orang tanya nama saya Alexander siapa nih, Pak Singgi nih kasih nama saya. Kata itu dia ingin tahu silakan. Pak, terima kasih. Ibu dosen juga, Bu, ya, adik saya juga di sini. Baik, kita siap belajar. Tema yang dipilih oleh keluarga Gembala Oikos hari ini menarik sekali. Membongkar berhala dalam hidup. Adalah saya dari Makassar juga. Membongkar berhala di hidup kita. Selama ini kalau kita mendengar kata berhala, itu langsung bayangan kita ke patung ini, ke patung itu. Nggak harus patung. Berhala itu nggak harus patung. Mari kita melihat sebuah konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Banyak kita tidak tahu ternyata dalam hidup kita ini kita masih punya berhala. Sederhana sekali untuk mengerti arti berhala. Di samping Tuhan ada sesuatu. Perhatikan ya, di samping Tuhan ada sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa berupa apa saja. Uang bisa jadi berhala nggak? Bisa. Adalah, nah itu orang mata duitan. Mikirnya duit, ngupil aja mikir duit. Garuk-garuk mikir duit. Ya, nah biasanya suami istri yang mata duitan itu omongannya gak pernah keluar dari uang. Maka itu sering ribut. Betul ya? Gereja juga begitu, ketika berhalanya itu uang, maka terjadi peperangan dalam gereja. Saya cuma cerita saja. Gereja-gereja yang sering ada keributan, itu pasti gereja yang duitnya banyak. Betul atau tidak? Betul. Gereja nggak ada duitnya, nggak ada ribut. Apa begini? Oke ya. Nah, berhala itu bisa berupa uang. Orang yang mata duitan itu nggak usah cek tensi darah pakai meter. Cek saldonya saja. Lu serius? Gak percaya? Saya buktikan. Orang yang mata duitan berhalanya itu uang, saldonya tinggi, tekanan darah normal. Saldo rendah, tekanan darah naik. Percaya nggak? Karena duit semuanya uang pokoknya. Nah, ada banyak hal yang menjadi berhala dalam hidup kita. Benda-benda, barang-barang. Ya, ada. Oke, kita lihat dulu ayat ini, Lukas 14 ayat 26. Firman ini mengagetkan banyak orang, dan hari ini kita akan coba untuk mengerti yang sesungguhnya. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, perhatikan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, jangan diartikan, Tuhan Yesus itu kejam sekali ya. Masa keluarga nggak penting? Nah, saudara, ada satu cara yang banyak murid-murid Tuhan Yesus belum tahu, cara kita mengerti firman Tuhan. Nah, hari ini kita harus tahu. Salah satu cara kita mengerti firman Tuhan, pakai sistem militer. Tidak semua kita pernah jadi anggota militer, tapi semua kita pasti tahu. Dalam sistem militer, itu yang dipakai oleh seluruh dunia sama. Aneh loh saudara. Semua sistem politik di dunia, sistem ekonomi, pendidikan, kesehatan, masing-masing negara itu punya cara berbeda-beda. Tapi sistem militer
Itu aneh. Semua negara, mau negara komunis, negara bebas, negara ateis, negara demokrasi, negara apa saja, ternyata sisi militer itu sama. Pernah sadar nggak itu? Ini luar biasa. Nah, dari sini kita belajar, ternyata sisi militer itu dari Tuhan. Maka itu seluruh dunia, semua negara di dunia memakai sisi militer itu sama. Ini kalau lihat wajahnya banyak berubah juga. Kalau saudara tahu, oh ya gitu. Sisi militer itu semua sama dipakai negara mana saja. Hebat sekali. Nah, sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya kenapa harus sisi militer. Ya, nanti satu kali saya pasti ketemu. Karena sisi militer. Anggota militer itu kalau diperintah oleh komandannya, boleh alasan nggak? Sama sekali tidak. Sama sekali. Bukan berarti komandannya egois, tidak. Tapi ini peraturan. Contoh, seorang prajurit minta oleh komandan melakukan ini, mungkin nggak berkata, siap komandan, tapi izinkan mengubur bapak dulu. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena perintah komandan itu mutlak. Bahkan istri melahirkan, anak meninggal, maaf. Kalau perintah sudah datang, harus dikerjakan. Nah, ini caranya. Mungkin kalau saudara masih belum mengerti ayat ini tentang konsep itu, saya tambah satu ayat lagi. Siapa pernah dengar Tuhan Yesus berkata begini, ketika suatu hari beberapa murid mengusir setan dari seorang anak yang sakit, ternyata setannya nggak mau keluar. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami nggak bisa mengusir setan ini? Lalu Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak bisa dikalahkan, diusir selain dengan doa puasa. Nah, saudara, ayat itu pun sering disalahgunakan oleh banyak gereja. Waduh, kita mau pelayanan ini, waduh, kita mau ke pulau ini, wah, kita ada mau usir setan, ayo kita doa puasa dulu. Saudara, yang penting bukan doa puasanya, yang penting bukan gak makan, gak minumnya. Yang penting itu ini sistem militer. Dalam sebuah peperangan yang makin kencang peperangannya itu, apalagi persenjataan musuh ditambahi, jumlah tentara musuh bertambah, maka komandan jenderal perang di pihak yang satu harus menarik semua prajuritnya. Ada dua kata dalam sisi militer, konsolidasi atau retreat. Nah, seringkali gereja pakai kata retreat ini, itu hanya untuk tentara, hanya untuk militer. Untuk apa komandan atau jenderal minta mundur sebentar? Ada tiga hal penting. Satu, komandan akan memberi tahu strategi baru karena kekuatan musuh bertambah. Nomor dua, komandan akan memberikan perintah harus begini, harus begitu. Nomor tiga, ini paling penting, komunikasi kita nggak boleh putus. Saudara tahu nggak? Dalam sisi militer, setiap peperangan tidak perlu perang banyak, senjata dan sebagainya, kalau daerah komunikasi diambil dulu. Betul nggak? Kenapa? Peperangan itu selalu mengincar komunikasi supaya putus. Bayangkan senjata sekuat apa yang dimiliki sebuah pasukan, tapi kalau komunikasi dengan komandan putus, bisa bayangkan, ngeri sekali. Nah, kata jenis ini nggak bisa dilawan, diusir kecuali dengan doa puasa. Itu bukan nggak makan, nggak minumnya masalahnya. Tuhan sebagai jenderal perang kita ingin memberi instruksi, memberi strategi, memberi hal baru. Maka itu percuma kalau kita cuma puasa nggak makan, nggak minum, tapi budek. Nanti kata budek, tetap tuli, nggak bisa dengar Tuhan ngomong apa, perintahnya apa. Bukan itu. Nah, banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau ada di antara saudara yang pernah kesulitan memahami firman Tuhan, dan hari ini sisi militer ini membuat saudara akan ngerti. Oh, begitu caranya. Nah, maka itu kalau kita lihat Lukas, oh ini Markus 9 ya, terima kasih. Kembali Lukas 14 ayat 26. Berarti Tuhan itu mau diduakan nggak? Nggak mau. Keluaran 34 ayat 14.
Keluaran 34 ayat 14. Ya. Jadi membongkar berhala dalam hidup kita itu nggak perlu kita periksa di rumah masih ada patung apa enggak, ya. Tapi ada yang lain nggak selain Tuhan di hidup ini. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, dewa lain, Tuhan lain, siapa saja. Karena Yahweh yang namanya apa? Huruf besar bocahnya. Cemburuan. Adalah Tuhan yang cemburu. Seringkali kita hanya mendengar, tahu nama-nama Tuhan yang baik-baik. Ya Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, macam-macam. Hari ini bagi yang belum tahu, biar kita tahu. Ternyata salah satu nama papa kita itu jelek sekali. Apa itu? Cemburuan. Misalnya, sebenci-bencinya papa, mama pada seorang anak, nggak mungkin dikasih nama cemburuan. Betul nggak? Lu atau tidak sehat? Ya. Nggak mungkin. Kenapa nama papa kita salah satu namanya adalah cemburuan? Artinya nggak mau diduakan, harus dia. Pekerjaan bisa jadi berhala? Bisa. Berlian saudara bisa jadi berhala? Bisa. Dikit-dikit di TV masih bisa. Maaf. Mobil saudara bisa jadi berhala nggak? Apa saja bisa jadi berhala. Yang masih menuhankan uang, saudara bisa cari sebuah film kisah nyata. Ya, ada bahasa Indonesia yang ada di Netflix. All money in the world, semua uang yang ada di dunia. Itu kisah nyata dari seorang pengusaha kaya Amerika, namanya Paul Getty, Getty. Kenapa dia jadi orang kaya? Dia adalah penemu kapal tanker. Tahu kapal tanker ini? Tahun 40-an dia sudah punya bisnis beli minyak di Arab Saudi. Tahun 40-an. Nah itu harus dibawa naik kapal. Tapi kapal-kapal yang ada itu semuanya kapal biasa yang hanya muat berapa ribu liter saja. Itu kan perlu waktu naik kapal dari Arab Saudi ke Amerika. Nah suatu hari ketika dia mikir, kalau begini kapan selesainya kerjaan ini? Nah waktu itu Amerika belum ditemukan minyak, dan Paul Getty ini yang import minyak dari Arab Saudi. Sampai suatu titik, kenapa nggak digedein aja kapal ini? Terus muatnya bisa ribuan ton. Nah di situ kapal tanker. Maka karena dia penemu ide kapal tanker, maka dia orang pertama di dunia yang buat kapal tanker. Maka dia jadi orang paling kaya. Anaknya 7 kalau tidak salah. Tapi karena kekayaannya luar biasa, anak ini hancur semua. Judi, mabuk, narkoba. Dia punya 17 cucu. Salah satu cucu namanya Paulo, itu cucu kesayangan. Bapaknya pun hancur. Suatu hari ada mafia dari Itali menculik cucu ini. Minta tebusan sekian juta dolar. Mamanya Paul jadi mantunya Paul Getty. Nangis. Kenapa kamu kok menebus cucumu itu? Cucu kesayangannya. Wah, gempar Amerika tahun itu, saudara. Dia punya 3 villa besar di California. Waktu dia meninggal nggak ada warisan kepada siapa, karena cucu, mantu, anak nggak bisa diwariskan. Maka 3 rumah itu jadi milik negara. Dan itu jadi museum terkenal. Museumnya Paul Getty. Nah yang pernah tur ke California pasti harus melihat museum itu. Nah akhirnya dia buat konferensi pers. Karena pihak negara pun menanyakan, kenapa kamu mau tebus cucumu itu? Di dalam acara itu Paul Getty cuma nyebut satu kalimat, cucuku 17. Ngerti gak maksudnya? Apa? Kalau saudara punya duit, ya kalau aku nebus yang satu, yang lain dicuri bayar semua. Hancur hatinya dengan uang dia gak bisa apa. Dia pulang ke rumahnya, mewah
Itu kalau dinilai sudah ada nilainya duit itu. Ketika dia lagi melihat sekeliling rumahnya, kekayaannya, barang-barang antik semuanya. Dia duduk di kursi kerjanya. Dan itu akhir film itu. Dia serangan jantung terus meninggal. All money into one. Untuk apa uang sebanyak itu? Setuju? Dan hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang pernah berkata di Matius 6 ayat 24, ya, kamu tidak bisa melayani dua bos, dua tuan, betul? Siapa dan siapa? Yesus dan uang. Aneh loh. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berkata sainganku bukan setan tapi uang. Artinya Tuhan Yesus bisa kalah dengan uang. Ya silakan baca sendiri. Ada yang terjemahan BIS enggak? Nah, ya coba lihat BIS atau TSI. Terjemahannya bagus. Jadi nggak bisa. Nanti nggak ada. Oh, kita harus lain kali di download di aplikasi Sabda. Kuno sekali-kali yang zaman sini. Laptopnya ganti. Buat program yang baru. Oke. Nggak bisa. Di antara semua berhala yang paling hebat itu uang. Tuhan Yesus pun mengatakan. Jadi kalau menurut ayat ini, uang dan Tuhan Yesus renungkan itu sejajar, posisinya sama. Hati-hati, hati-hati. Nggak bisa kita membiarkan itu. Saya cuma cerita. Hari ini ada apa ya? Kamis. Selasa malam, ya, saya baru tiba dari Amerika. Ini pertama kali perjalanan saya bawa abu jenazah. Saya nggak kenal keluarga ini. Tanggal 4 Agustus yang lalu terjadi pembunuhan di salah satu kota di Amerika. Ya, masalah uang lagi. Sudah, ya mereka sudah 5 bulan, 6 bulan umurnya. Ya mereka pacaran katanya, masing-masing bisa cerai. Saya nggak kenal lagi. Ketika saya dengar berita itu, Roh Kudus gerakkan saya. Kamu cari tahu ini keluarga siapa. Wah, susah sekali carinya. Betul? Akhirnya Tuhan tolong bisa ketemu. Nah, saya ketemu anak korban. Dan kebetulan saya mau ke Amerika dengan istri saya. Kami, suami istri berangkat ke Amerika tanggal 22 Agustus yang lalu. Cerita semuanya, aduh sedih sekali. Jadi mereka dua tinggal yatim piatu. Dalam cerita itu, ya udah, panggil saya papa mulai hari ini. Belum ketemu. Terus gimana cara ngurus? Ada nggak yang bisa dihubungi? Ada Pak, coba papa kontak orang ini. Ya ternyata saya kenal ini pendeta. Ya udah, akhirnya saya hubungi. Loh, kok bisa tahu? Oke, ini kan tes. Tes enggak? Sudah mereka cerita urusan bisa. Urusan polisi saya nggak ngurus. Terus permintaan anaknya ini, Papa bisa nggak ke kota itu? Loh, Papa ini pelayanan dengan mama di kota itu justru. Jadi hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 1 ya September itu pelayanan. Nah tanggal 2 saya balik ke Indonesia. Pak bisa tolong nggak bawakan barang-barang mama yang masih ada? Oh siap. Terlebih KTP harus ngurus semuanya. Kalau masih ada sisa yang lain, termasuk Pak abunya. Oh ya boleh. Kasih gue gak pernah tahu Pak abu kayak apa. Tapi ribet juga. Terus surat ini, surat itu, semuanya. Ya udahlah. Lanjutkan urusan waktu masih banyak. Nah, dalam urusan itu terus dia bilang gini, Pak, nanti saudaranya mama dan kemenakan apa mau jemput, ya boleh. Terus saya tuh mikir, wah ini bisa ada doa paling tidak ya. Mereka Katolik. Saya kontak beberapa anak-anak saya punya anak di Bandara Cengkareng sana. Carikan satu tempat kira-kira untuk 15 orang lah. Untuk apa Pak?
mau ada doa apa gimana? Oke, kamu nggak tahu. Tidak dapat tempat. Saya cuma bayar 150.000 tempat itu. Waduh, saudara, begitu penyerahan saya, kesempatan saya ceritakan kebenaran firman. Dan saya bilang pada mereka, nggak usah ngurus siapa pembunuh mama kalian, ampuni saja. Tak urusan juga jadi panjang. Nah, duit saudara, sampai bisa bunuh-bunuh. Jangan ya. Jadi betul-betul hanya Tuhan Yesus satu-satunya orang yang berkata uang itu setan. Ayo jujur, setan mungkiro 4 miliar. Sekarang di dompet saya bawa setan berapa? 4 juta. Loh, saya berhasil memasyarakatkan kata ini ke banyak teman-teman saya, sehingga anak-anak sudah belajar, cucu-cucu saya belajar. Ma, minta setan 20.000. Betul, mereka bilang ini cucu saya yang ikut ini ya di Songking. Setan, uang itu setan. Setuju atau tidak? Enggak setuju. Malah Tuhan Yesus yang ngomong uang itu setan. Betul enggak? Uang itu setan sudah. Tapi Tuhan bilang pakai untuk persahabatan. Begitu luar biasa Tuhan kita. Nah, sampai satu titik saudara. Awal 80-an itu Roh Kudus beri saya sebuah hikmat yang luar biasa, supaya kita enggak punya berhala lain. Pokoknya Tuhan kita cuma Yesus. Karena ada orang kaya yang marah kepada saya waktu saya mengajar soal uang. Dia berkata, Pak Pendeta ini sombong sekali, seperti nggak butuh uang saja. Loh, saya nggak ngomong nggak butuh uang ini. Saya ini butuh uang. Tapi ini hikmatnya. Kalau kita ini kapal, butuh air nggak? Ya loh, kalau kapal butuh apa? Kapal hiasan di hari. Nah, kita ini kapal, air itu uang. Jadi ada nggak kapal goblok masukkan air ke dalamnya? Lu bersama tuh. Lu ada nggak? Nggak ada. Apa yang terjadi kalau kapal goblok itu masukkan air ke dalamnya? Nah, uang itu cukup dalam dompet, tahu? Kalau uang dalam dompet, dia adalah hamba yang baik. Tapi begitu uang pindah ke dalam hati, jadi tuan yang jahat. Ingat, kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Tahun lalu saya dapat pelayanan, aduh, sudah sampai viral di daerah Jawa Tengah. Mama mereka meninggal, masih di rumah duka, gebuk-gebukan gara-gara warisan, sampai urusan polisi. Bulan Februari lalu, salah satu teman baik saya di Belanda, mamanya meninggal umur 99, meninggal di Toraja. Belum pemakaman, anak-anak ribut duit. Karena nggak tahu bagaimana mama ini menyerahkan semua hak warisnya kepada anak bungsu. Weh, 4 kakaknya ribut besar sampai urusan polisi. Menyedihkan. Maka itu Alkitab mengajarkan mama-mama, papa-papa kaya jangan wariskan uang ke anak-anak. Anak-anak rata-rata baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Setuju nggak? Ya. Maka itu usah ngomong uang ini biar nggak jadi orang pas-pasan. Bukan benar. Oh, nggak amin. Lu serius saudara? Jadi orangnya itu lebih ribet, lebih susah. Oke, saya beritahu. Siapa yang setuju kalimat ini? Orang hidup nggak punya uang itu masalah, betul atau salah? Salah. Salah. Lihat di sekitar kita, banyak orang nggak punya duit, anaknya juga banyak itu. Nggak percaya. Betul nggak? Oke, nggak usah ngomong itu. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, artinya tahu nggak? Artinya orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Bukan nggak juga, memang enggak. Enggak juga, memang enggak. Loh, betul nggak? Secara jujur, orang pas-pasan atau orang kaya yang lebih banyak masalah?
Nah itu kita pengen sugih, masalahmu banyak tau. Jadi salah kalau saudara berkata orang hidup gak punya masalah. Itu salah. Karena orang kaya juga lebih banyak masalahnya. Jadi masalahnya bukan pada uang, masalahnya pada hati. Bisa berkata cukup tidak. Betul? Pakai kita cukup. Cukup itu artinya apa? 1 Timotius 6 ayat 8. Coba. Apa itu arti cukup? Ayo kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 8. Pakai itu film All Money in the World itu bagus sekali. Saya sampai 8 kali nonton film itu. Saya ajak teman-teman saya kaya lihat. Mau apa hidup? Baca asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi artinya asal nggak kelaparan, nggak telanjang ya sudah. Nah terus ada orang yang tanya, itu kalau ngomong enak aja. Memang enak ngomong nggak bayar. Kurang enak apa? Terus gimana kalau lebih nggak punya uang lapar? Nggak usah takut. Miliki banyak teman. Jadi kita nggak punya uang lapar, jam makan datang ke rumah teman baik ya. Tapi jangan tiap hari. Malu-malu ini kan. Lo namanya teman baik lo, diajak makan nggak? Sih papi ngomongnya baik. Hei, ini cucu saya. Apa berarti? Ayo. Kalau kita nggak punya uang, lagi lapar, dan punya teman baik, biasanya diajak makan nggak? Kalau jam makan datang ke rumahnya. Iya. Ya, teman baik. Nah, satu kali kita datang ke rumah teman baik, nggak diajak makan, batin aja usah nasi. Ya minum air saja terus pulang. Loh, soalnya minum air itu sehat tuh saudara. Betul nggak? Sehat sekali. Kemarin itu saya sibuknya luar biasa. Sampai saya itu lupa makan. Jadi kemarin cuma makan sekali siang itu saja. Sampai malam dulu saya nggak sempat. Ternyata bangun juga seger loh. Karena badan ini nggak berat. Yang ngapain ngolah makanan itu. Betul? Percaya banyak makan nggak sehat? Pokoknya cukup gitu loh. Pokoknya cukup. Serius ya. Maka itu tetap masih ingin tanya. Ingat loh, hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, siapa yang susah masuk surga? Loh, siapa yang susah masuk surga? Nah, artinya gampang ke? Ya udah, gampang ke neraka. Serius. Aduh, kenapa? Jelas ya? Hati-hati, siapa Tuhan kita? Ayat yang ke-9. Ini dia. Ayat ini yang menolong saya untuk mengerti. Tetapi mereka yang menjadi kaya nggak apa-apa, tapi ingin itu yang celaka. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh. Apa bedanya jatuh dan terjatuh? Ini kalau kita baca kita harus teliti. Beda. Bukan dikatakan orang yang ingin kaya jatuh, tapi terjatuh. Ayo cepetan. Belajar teliti baca Alkitab. Terjatuh dan jatuh bedanya apa? Sampai suami tak ngerti. Kalau jatuh bagaimana? Kalau terjatuh bagaimana? Just kesulitan. Kalau kesandung, kesandung. Terjatuh itu kepleset. Beda. Jatuh itu wajar. Tapi kalau terjatuh itu gak wajar. Kata terjatuh seharusnya dia gak perlu jatuh. Lu ngerti gak? Tapi begitu orang itu ingin cuek, dia terjatuh. Teliti baca. Coba satu-satu saudara baca Yohanes 11 ayat 11. Lazarus tertidur. Bukan tidur. Luar biasa. 3 huruf ini, makasih banyak. 3 huruf ini beda, punya arti TER itu. Jadi seharusnya saudara dan saya nggak perlu jatuh ke dalam pencobaan. Oh ya, terima kasih ya 11. Coba dulu. Multimedianya ini ya. Dan Lazarus ternyata telah tertidur. Jadi beda. Maka itu aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi dibuat tidur oleh Tuhan, bukan sengaja tidur. Maka itu Tuhan membangkitkan dia. Jadi kalau ada keluarga yang sudah meninggalkan kita, nggak usah terlalu sedih.
dia sedang tidur di hadapan Tuhan, dibuat tidur oleh Tuhan. Oke, kembali ke 1 Timotius 5:9. Jadi kalau ada di antara teman-teman kita, saudara kita yang ingin kayak pokoknya duit terus, maka dia kepleset, terjatuh satu dalam pencobaan. Seharusnya nggak perlu ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang gampang, yang mencelakakan, yang apa? Nah, ini kakalnya, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 6 hal yang mengerikan. Kita butuh uang, nggak sombong. Orang pakai aja nggak ada yang gratis. Sama terakhir ngumpul di Surabaya paling murah berapa? Berapa paling murah? 24. Oh nggak ada 5 jutaan. Nawar aja kalau ada gitu. Mati aja segitu mah, apalagi hidup. Tapi jangan uang masuk ke dalam hati. Kok gak ada yang ngamen? Itu bertujuan duit. Jangan ada berhala lain dalam hidup kita. Mau tenggelam? Telepon gitu aja. Jangan dong, nikmati hidup. Lanjut. Kenapa harus satu Tuhan? Gak boleh dua, gak boleh dua. Matius nih, Wahyu 20 ayat 4. Ujungnya itu ke sini, saudara. Ujungnya itu nggak boleh. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa orang-orang ini? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak mana? Putus. Multimedia. Oh iya. Yang tidak dipenggal kepalanya itu. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, jadi nggak punya berhala, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus untuk kapan? Masa 1000 tahun atau selama-lamanya. Nah, mengapa Tuhan gak ingin kita punya Tuhan yang lain, berhala, hanya dia? Karena ujungnya nanti kita akan diajak memerintah bersama Tuhan Yesus. Tahun 81 pertama kali saya belajar ayat ini. Kok gak adil ya Tuhan? Karena dalam kitab Ibrani 11 dan buku sejarah gereja, para martir itu yang dibunuh karena Injil nggak cuma dipenggal kepalanya, betul nggak? Ada yang dikuliti, ada yang digantung, ada yang direbus, macam-macam lah. Terus saya tanya, Tuhan, kok nggak adil? Nah, mereka yang nggak dipenggal kepalanya kan protes, nggak duduk di atas tahta-tahta itu. Jawaban Tuhan ngeri. Masih ingat hubungan gereja dengan Tuhan Yesus itu hubungan suami istri, betul atau tidak? Betul? Hubungan suami istri. Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Pertanyaannya, nggak usah bilang selingkuh. Yang sudah menikah, nggak usah bilang selingkuh. Suami istri yang sedang kecewa satu dengan yang lain, tiba-tiba ingat mantan, itu menyakitkan nggak? Lu sempat jawab lah, walaupun kita enggak lah, ngerti lah. Yang sangat menyakitkan, walaupun mantannya sudah mati. Loh, betul tidak? Walaupun mantan sudah mati, di depan suami, di depan istri kita nyebut nama itu. Sayang. Jadi Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki tidak mau diduakan. Kita mempelai perempuannya, tidak boleh ada yang lain. Nah, hubungan suami istri itu digambarkan oleh Yesus 5. Siapa kepala, siapa badan? Yesus kepala, kita badan. Maka itu di Alkitab dikatakan aku benci perceraian. Jadi nggak ada, ya, tidak ada poligami, poliandri, tidak ada. Satu suami, satu istri. Karena ujungnya kita akan masuk pada pemerintahan.
Satu ayat lagi, 2 Korintus 11 ayat 2. Sampai hari ini ayat ini banyak yang belum ngerti. Iya, kamu pintar sekali, diam terus. Nah, 2 Korintus 11 ayat 2. Aneh, ayat ini aneh. Ini Paulus yang ngomong. Sebab Paulus ngapain? Cemburu kepada kita, gerejanya, dengan cemburu apa? Ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu, gereja Tuhan, kepada satu laki-laki untuk membawa kita sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kalau kita lihat ayat ini, saya ngerti gak Tuhan kalau kita punya yang lain kecuali Yesus? Jelas. Cucu bisa jadi beranak? Bisa. Coba cek di hidup kita. Masih ada berhala sesuatu atau seseorang nggak di hidup? Sampai istri suami pun nggak boleh jadi berhala, tetap Yesus. Tadi Lukas 14 ayat 26 itu. Nanti kalau ada yang tanya, kenapa kok pilih tema ini? Tanya kepada gembala, akan jelas. Karena saya dapat tema dari sini. Kalau saudara sok saya, jangan marah saya. Karena mereka yang minta saya sampaikan kebenaran ini. Ini luar biasa. Saudara, saya lupa tahun 81 kalau salah. Tiba-tiba Roh Kudus beri saya sebuah hikmat yang luar biasa. Daniel sampaikan kepada semua orang siapa saja dalam hidup ini. Ini salah satu cara terbaik untuk membongkar berhala di hidup kita. Dalam hidup ini, yakinkan semua orang supaya punya sebuah ruangan di hatinya. Entah kapan, cepat atau lambat, kita pasti akan kehilangan sesuatu dan kita pasti akan kehilangan seseorang. Betul atau tidak? Entah kapan kita tidak tahu. Nggak mungkin saudara dan saya mampu menjaga barang-barang yang kita beli, yang kita punya. Hati-hati untuk nggak bisa hilang. Mungkin nggak? Nggak bisa. Itu namanya hidup yang fana. Begitu pula suatu saat nanti, entah kapan, kita pasti akan kehilangan seseorang. Bisa istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, mantu kita, cucu kita. Wajar atau tidak? Wajar. Nah, kalau itu ada di hidup kita, kalau itu terjadi, kita akan menang. Tidak. Salah satu teman saya ini, anak mereka yang paling mereka kasih, tiba-tiba di penonton mendadak lagi duduk-duduk bersama istri anak. Mengapa Tuhan menyiapkan kita harus selalu punya dua ruangan di hidup ini? Suatu kali nanti entah kapan kita pasti akan bisa kehilangan sesuatu dan kehilangan seseorang. Kok diam sudah? Ya. Gak usah takut, itu fakta hidup. Amin. Itu fakta hidup. Mari kita hidup dalam kebenaran ini. Maka kalau saudara dan saya selalu punya hati, dua ruangan itu kita sediakan, yakin, maka kita tidak akan punya berhala. Karena semua cuma ada Yesus. Ketika di keluarga saya bawa abu mama mereka di ruangan bandara T3 Soekarno-Hatta, saya bilang, kapan saja kita ke rumah duka, ada teman saudara kenal meninggal, nggak usah tanya, kok bisa ya, sakit apa? Percuma kita tanya saudara. Pertanyaan yang paling penting adalah, kapan giliranku? Loh, betul nggak? Itu paling penting kita siapkan. Kan kita nggak tahu loh, kok nunggu ngopi? Loh ya atau tidak? Percuma kita tanya kenapa kok bisa? Usah selesai. Nah, saya katakan pada mereka, karena satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, dengarkan, menjadi kaya atau miskin itu pasti nggak? Enggak, tergantung kita. Menjadi gagal atau berhasil itu pasti nggak? Tergantung kita juga. Punya mobil, punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya rumah itu pasti tidak. Nggak ada yang pasti. Semua bisa kita bodoh atau pintar, sehat atau sakit, nggak ada yang pasti. Ingat, yang pasti cuma satu, mati.
Ibrani 9 ayat 27, jangan lupa itu. Maka itu, kalau saudara dan saya nggak punya berhala, kenapa tuh makan kepala dengan sembur-semburan? Ibrani 9, nah ini aja. Dan sama seperti siapa? Bukan kucing, bukan gajah, bukan anjing, manusia. Ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sudah itu dihakimi, ya sudah. Ini hidup kita. Orang kaya mati juga enggak? Mati. Ya wis. Berarti nyawa nggak bisa dibeli kiloan, tahu? Maka itu uang bukan segala-galanya. Ya sudah, mau apa? Lihat ya, siap semuanya. Jadi kalau suatu hari kita bisa kehilangan seseorang, kita sudah siap. Walaupun sedih, kita sudah siap. Ya memang begitu hidup, betul? Istri kita, suami kita nggak bisa terus nemani. Orang tua kita, anak kita, mantu, cucu nggak bisa. Sadar nggak? Orang yang hidup seperti firman Tuhan ini, dia paling bahagia, paling enteng, paling ringan, paling lega hidupnya. Kok menanggapi? Jawaban saya tanya, ulangi lagi. Saudara percaya kalau ada kita bisa hidup seperti firman ini, hidup itu lega, ringan, enak, nyaman. Oh, kalau hidup ini tidak melekat dengan apa saja, hanya melekat kepada Tuhan Yesus, itu ringan, enteng, sungguh, dan itu luar biasa. Kemarin saya jalan dengan salah satu anak saya yang jarang pergi dengan saya. Saya kemana-mana bawa tas saya Papua dan tidak ada resletingnya. Nah, terus ngomong-ngomong dengan orang, saya taruh HP saya itu. Nah, karena dia di situ, ya, saya pergi sebentar karena saya ngomong. Terus pindah ke tempat lain, ya, ketemu orang lagi, wajah ngomong lagi, dan dia minta nomor HP saya. Saya keluarkan HP yang lain, lagi ngomong-ngomong, ketemu orang, jalan lagi, tinggal lagi. Selesai semuanya bilang, Pak, hidup Papa seperti itu. Seperti apa? Karena tadi saya lihat Papa itu nggak khawatir barang dompet ditaruh situ, handphone taruh situ. Papa itu pernah kehilangan nggak sih? Ya pernah. Nggak kapok. Bukan soal kapoknya. Kalau barang Papa nggak bisa hilang, yang punya pabrik kasihan nggak jualan. Angkat saya tahu. Loh, betul nggak? Loh, kagak dikapal sendiri. Dia heran. Dengan ini sudah 50 tahun lebih Papa hidup kayak begini. Dan memang kalau saya pergi kemana-mana, tas saya itu nggak ada resletingnya. Nah, kalau naik eskalator ditepuk, Pak, hati-hati loh Pak. Oh, sudah biasa. Ya, serius, saya nggak mau melekat hati saya dengan barang apa. Begitu kalau ada orang Kristen beli barang yang mahal, tolong doakan supaya awet. Enggak semua barang kok awet didoakan, kasihan pabriknya kan. Setuju? Maka itu kalau mobil sudah diserahkan ke orang, gak usah miso-miso. Berkati yang punya bengkel. Enggak mana deh. Enggak amin. Yang punya apotek mau didoakan semua orang sehat. Loh, jawab kalau dia tanya. Pak, apa apotekmu? Kalau semua orang suruh sehat. Yang jual mati-mati. Aku yuk. Yang diharapkan siapa? Ya sudah, itulah hidup. Kok nggak ada yang ngapain saja? Lu ya atau tidak? Ya sudah. Ternyata hanya sekelompok orang yang harapannya baik buat kita tetap kaya, tidur nyenyak, itu maling dan perampok. Kenapa? Kenapa maling dan perampok harapannya baik untuk kita? Supaya gampang dicolong. Hebat dong hidup ini, ya sudah. Setuju? Yuk. Kalau nggak setuju, katanya gimana? Kemarin minta saya ngajar kemah ini. Pokoknya kalau hidup itu nggak ada apa-apa selain Yesus, enak itu. Nggak pernah takut kehilangan apa-apa, nggak pernah. Serius. Saudara percaya nggak orang yang selalu khawatir ini takut itu dia paling capek hidup. Betul nggak? Paling capek. Lihat aja ini contoh aja tersinggung. Nggak salah sih, cuma aneh. Saya mau berangkat, dari mobil semua. Tunggu, balik.
bongkar lagi koper, biasanya bapak atau ibu ini, saya cuma nanya. Biasanya jawab bener. Bapak. Mungkin saya tuh sering ngomong gini loh pada ibu-ibu. Sudah lah, bapak. Apa nih Ken? Loh, kan cuma satu. Ini mana bos? Coba bongkar lagi kopernya dong. Apalagi kalau bawa anak 2 atau 3. Saya tuh bilang begini, nggak usah panik. Nek sampai ketinggalan, rumah kafana di mana-mana, mandek kok aneh. Oh nggak amin. Loh betul nggak? Dia bakal pusing, bolak-balik. Pernah nggak ketemu seperti itu? Iya. Kawan BBM. Ya saudara sendiri betul nggak jawab. Nah itu maksudnya begini loh. Ngapain hidup dia berbuat khawatir? Ketinggalan satu yang tidak apa-apa, tinggal bilang. Oh benar lagi. Sekian berhala. Situ sudah. Saya istri saya ikut. Saya tanya dia, saya itu hidup tuh nggak ada khawatir, apapun nggak ada. Itu kalau ketinggalan apa yang beli lagi kok repot kenapa? Mau berangkat? Nanti apa? Saya catetin, masih jangan lupa lagi. Oh, punya nyatetin ayat lebih enak. Amin. Supaya hidup ini jadi tenang bahagia. Setuju sampai di sini? Hidup tanpa tergantung dengan barang apapun, nggak ada berhala. Hidup itu ringan, hidup itu enak, hidup itu tidurnya nyenyak sekali. Betul? Mau berubah? Nah, jadi tujuan akhirnya. Kenapa kita nggak boleh punya berhala? Karena Yesus ingin kita cuma punya satu, yaitu Dia saja. Jadi yang bisa memerintah bersama Tuhan Yesus adalah orang, murid Yesus, anak Tuhan, yang kepalanya cuma Yesus. Gereja dikacaukan oleh iblis. Paham? Dalam apa? Sinodenya itu memecah belah gereja. Betul? Bangga, aku dari gereja ini, aku dari gereja itu, bangga sekali. Dan itu menduakan Tuhan Yesus. Satu kali saudara, itu masih kerusuhan Poso tahun 2000 awal. Saya sudah sampai di kota Palu, mau berangkat ke Kolonel Gale, itu harus lewat Poso. Waduh, saya mau berangkat, kami ada 3 mobil, bawa barang semuanya karena kami punya sekolah di Sukuwana, di UI Panampak. Nggak bisa berangkat karena sudah meledak kerusuhan itu. Kami lagi santai. Ada seorang anggota sinode dari gereja Donggala, ya, yang ada di situ. Terus dia keluarkan foto, ya, foto presiden kita waktu itu. Terus dia bilang, Pak Daniel, saya akan potong kepalanya. Loh, kenapa? Ini ilustrasi aja. Jadi dia potong foto kepalanya. Itu dia kelilingkan ke kami yang sambil berita berangkat jam berapa. Siapa tahu nih fotonya siapa? Fotonya siapa? Saya pikir orang ini ngapain ya ngasih ilustrasi itu. Kira-kira ada yang tahu nggak itu fotonya siapa kalau kepalanya nggak ada? Walaupun kita sebagai papa punya pas foto gunting bagian kepala tadi kan karena anak kita. Bisa tahu nggak ini fotonya papanya terluka? Nggak bisa. Lalu Pak Tarao ini berkata, Pak Daniel, ini yang tadi Bapak baru mengatakan. Oh, tentang kepala. Ternyata manusia itu namanya ada di kepalanya, bukan di badan. Oh, betul juga. Selama saudara dan saya tetap punya satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan ketua sinode kita, bukan gembala idola kita. Berbahagialah kita. Oh, amin. Berarti kita sedang tidak selingkuh. Berarti gembala bisa jadi berhala juga enggak? Ya. Nah, itu cek hidup kita. Gembala bisa jadi berhala di hidup kita. Maka itu saya katakan dari tadi, sesuatu atau seseorang itu bisa jadi berhala di hidup kita. Ujian akhir
yang diberikan oleh Yahweh Tuhan kepada Abraham. Ujian apa itu? Ayo, masuk. Ishak diminta. Karena Yahweh Tuhan tidak mau Ishak jadi perangannya Abraham. Coba renungkan, saudara. Nggak punya anak, menikah sudah sekian puluh tahun, dan kitab Roma 4 berkata Abraham sudah impoten, Sarah sudah menopause lama. Nggak mungkin. Tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Ini cuma lucu aja. Saya bisa bayangkan yang malunya Sarah. Ya coba kalau seorang nenek umur 90 hamil, enggak kok gitu. Loh, betul tidak? Apa-apaan Tuhan ini? Tuhan ini pasti malu dong. Akhirnya Ishak lahir, anak laki-laki. Wah, senangnya luar biasa. Nah, ujian akhirnya Tuhan minta. Untuk kali itu Tuhan tidak marah kepada anak-anaknya yang melanggar firman. Dalam hal apa? Abraham gak sehati dengan Sarah. Betul? Coba bayangkan kalau Abraham sehati dengan Sarah, jadi gak? Nah, cepat pura jadi Sarah semua itu susah mengandung, umur 90, punya punya anak betapa susahnya itu. Zaman itu belum ada operasi sesar lagi. Saya gak tahu gimana urusan Tuhan. Nah, susah gak? Nah, kira-kira kalau Abraham harus sehati dengan Sarah, jadi apa itu? Apa? Bukan cuma batal, cuma bisa gelut itu dua orang itu. Yang ambil aku tahu, yang melahirkan aku. Enak aja kamu persembahkan. Kira-kira gitu enggak? Iya. Tapi luar biasa. Tuhan enggak marah. Karena Abraham pun enggak bohong. Loh, mau kemana kau dibagi? Bawa anak ini, bawa kayu, bawa semuanya. Yang memberi persembahan. Untung Sarah enggak tanya siapa yang jadi persembahan. Kalau tanya pun Abraham bingung mau jawab apa lagi. Saudara, itu ujian terakhir. Bahkan saya menemukan sebuah kondisi yang sangat mengagetkan saya. Ketika Abraham tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan, ketika Abraham gak ada pertanyaan satu pun, akhirnya Tuhan itu sungkan sendiri. Saudara tahu kata bahasa ini? Tuhan itu sungkan sendiri. Ternyata benar ini dia menyerahkan. Bayangkan Tuhan itu sungkan sendiri karena dia nggak menyangka Abraham semurut itu. Maka itu sampai Abraham meninggal, tidak ada catatan Tuhan menguji dia lagi karena sudah lulus lagi. Mau lulus? Amin. Betul? Siapkan dua ruangan itu tadi. Ruangan untuk apa? Satu, soal lari itu saja ngomong ada. Ruangan satu untuk akan kehilangan sesuatu, dan ruangan kedua untuk kehilangan seseorang. Kalau saudara dan saya sudah punya dua ruangan itu, maka kita nggak punya berhala. Amin. Amin. Kita ratus samanya. Serius. Kehilangan rumah, kehilangan berlian, kehilangan mobil, nggak apa-apa. Nggak usah nangis. Nanti bisa beli lagi. Kehilangan yang kita kasih, ya sudah waktunya. Semua kita pun akan ke situ. Siap? Siap. Betul? Iya. Rela? Nggak punya berhala? Ayat terakhir, Yesaya 36 ayat 25-26. Tuhan sendiri yang berjanji seperti ini. Yesaya 36 ayat 25-26. Ya, Yesaya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, bukan air putih itu susu. Air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dalam bahasa medis, kata mentahir itu mendetoks, dan ini bahasa Arab tadi. Berarti arti di detoks, diapakan? Dibuang racun-racun itu. Ada banyak cara medis sekarang untuk mendetoks tubuh kita. Ini salah satu yang Papa buat. Aku akan mendetoks kamu dari segala kenajisanmu. Kalau pakai bahasa medis, radikal bebas, racun-racun yang menguasai kita, dan dari semua. Nah, siapa yang masih punya berhala? Bukan. Jadi saya ulangi, aku akan mencurahkan air jernih kepadamu yang akan mendetoks kamu dari segala kenajisan kita, semua berhala-berhala kita. Tuhan akan
mendetoks kita. Ayat 26. Terima kasih Bapak. Dan Tuhan akan memberikan apa kepada kita? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan memberikan kepada hati yang taat. Mau gak? No, takdir memang ini gratis kok. Ini luar biasa. Hati yang lembut, hati yang nurut, hati yang baru, semua berangkat kena senang semuanya. Terima kasih Pak. Bukan melakukan ritual agama apa saja. Hanya mengaku dosa, ya Tuhan aku siap. Sambil mendengar ini periksa, tanya kalau nggak tahu Roh Kudus tolong. Saya masih punya berhala apa ya? Tuhan akan tolong. Toel kiri kanan masih punya berhala apa? Ibu Bala silakan. Berkembang kita semuanya. Ya, haleluya.